mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat Tanah Leluhur, sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat Tanah Leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-10 dengan judul Geger Bumi Galuh. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Purbaya bersama dengan Cempaka sedang cemas menantikan saat bulan purnama. Saat Menarsi Amista akan menagih janjinya untuk menyelidiki kekuatan misterius yang bersemayam dalam tubuh Raden Purbaya dan Cempaka. Keduanya pun memasrahkan diri mereka pada Dewata Agung. Dengan demikian, mereka dapat beristirahat dengan tenangnya, tertidur pulas saat hari yang dinanti yang mendebarkan hati dan jantung mereka akan segera tiba. Benar-benar calon kesatria dan pendekar besar kedua bocah ini. Tidak ada rasa gentar maupun khawatir berada dalam tawananku. Beristirahatlah bocah. Besok kalian harus membuka semua rahasia tentang kekuatan luar biasa yang berada dalam tubuh kalian. Malam purnama akan segera tiba, dan kekuatan itu harus segera kumiliki apapun bentuknya. Tidurlah dengan tenang bocah. Aku akan kembali lagi kemari besok malam. Di tanah Pasundan ini tidak terhitung tokoh-tokoh sakti yang mampu menghadapi aji 5 bayang-bayangku hingga ratusan jurus. Kakek tua yang merupakan guru dari kedua bocah yang kutawan, jerangkung hidup yang baru saja kulayani beberapa gebrakan, kulihat memiliki kepandaian yang tidak kalah dari Mamang Kuraya, Prabu Sora dengan Aji Banyu Cakrabuananya. Gadis muda yang pernah kutawan di Indraprasta juga tidak dapat kubuat main-main. Aku harus meningkatkan kepandaianku lebih jauh lagi jika ingin menjadi seorang penguasa dan juga seorang tokoh yang tanpa tanding. Aku harus mendapatkan kekuatan luar biasa yang bersemayam dalam tubuh bocah-bocah luar biasa itu. Dengan demikian, aku akan dapat dengan cepat menguasai dan meningkatkan kepandaianku. Ambisi yang teramat besar dari Resi Amista dilengkapi dengan keserakahan, kepandaian serta kelicikannya mempergunakan kesempatan yang kini berada di hadapannya. Aku tidak akan menyanyiakan kesempatan yang kini diberikan oleh Prabu Sora. Aku akan membantunya menciptakan kebesarannya, menggulung seluruh kerajaan-kerajaan di tanah Pasundan. Kau akan berhasil, Prabu Sora. Tapi kau tidak akan kuberikan kesempatan untuk menikmati kebesaranmu. Akulah yang kelak
akan memerintah dan menikmati kebesaran Indraprasta. Dan pada saatnya nanti, aku Resi Amista akan kembali ke tanah kelahiranku dengan membawa kekuatan yang besar untuk membalaskan penghinaan pada mereka yang telah mengusirku, yang telah menghina kelompok 7 resi. Kelompok 7 resi yang kini hanya tinggal aku dengan 2 orang saudaraku yang lain. Tunggulah saatnya. Aku Resi Amista tidak akan pernah membiarkan siapapun juga yang coba-coba menghina diriku. Keesokan harinya, sejak siang hari, Resi Amista telah meminta izin pada Prabu Sora untuk meninggalkan kota raja untuk beberapa saat. Akan tetapi, ketika malam tiba, Hei, Harumpaka, kehadiranku dalam pondok ini tidak diketahui oleh siapapun. Aku telah meminta izin dari Baginda Prabu Sora untuk meninggalkan kota raja. Aku ingin melanjutkan penyelidikanku pada kedua bocah itu. Apakah Kakang akan melakukannya di tempat ini? Melakukan penyiksaan untuk memaksakan kehendak Kakang pada kedua bocah itu? Ya, aku akan melakukannya di tempat ini. Tapi aku tidak akan melakukan kekerasan pada kedua anak itu. Dia telah bersedia untuk mengungkapkan rahasia kekuatan ilmunya. Apakah tempat ini cukup memenuhi syarat bagi pekerjaan itu, Kakang? Tak ada tempat lain yang lebih baik dari tempat ini. Aku tidak dapat melakukannya di luar kota raja. Kakek tua itu telah berada di sekitar istana Indraprasta. Pekerjaanku pastilah akan terganggu jika kulakukan di luar kompleks istana ini. Dan aku telah mengelabui Baginda dengan mengatakan hendak keluar istana beberapa saat. Dengan demikian tidak akan ada seorang pun yang akan mengganggu aku. 2 pengawal pondok ini telah kuperintahkan untuk keluar dan kembali besok pagi-pagi sekali. Lalu, apakah yang harus saya kerjakan, Kakang? Dan mengapa Kakang memanggil saya kemari? Kau bantulah aku. Berjaga-jagalah di depan pondok ini. Jaga agar jangan sampai ada seorang pun yang mengganggu pekerjaanku. Baik, Kakang. Saya akan melakukan perintah Kakang. Bagus, Harumpaka. Purnama telah bersinar penuh. Ini adalah saatnya yang tepat. Bersiaplah di depan pondok ini. Baik, Kakang. Hei, malam ini juga aku harus berhasil mengungkapkan dan sekaligus berhasil mengambil kekuatan misterius yang berada dalam tubuh kedua bocah itu. Harus berhasil. Apakah kalian telah siap? Malam ini adalah malam yang kau janjikan, Nona Manis. Bulan telah bersinar penuh. Maafkan saya, Raden. Jika karena saya, Raden menjadi seperti ini. Karena ingin menolong saya, Raden meninggalkan gemilangnya istana. Karena ingin menyelamatkan saya, Raden meninggalkan Sanjung dan puja-puja di Karangsedana. Tidak. Kakak Cempaka lebih dari sekedar gemilang istana serta sanjung dan puja-puji. Apalagi yang kalian tunggu? Oh ya. Aku lupa aku telah membuat kalian tidak berdaya. Ayo bangkitlah sekarang. Kukira kalian dapat jika hanya untuk sekedar bangkit dan berjalan. Ayo. Marilah, Kak. Kita lihat saja apa yang kelak akan terjadi. Baiklah, Raden. Nah, Resi Amista, kami telah siap. Kemanakah kau hendak membawa kami? Anak hebat. Ayolah,
kau ikut aku. Kita akan ke belakang pondok ini. Tempat ini cukup aman untuk kita. Mari. Raden, tenaga saya kelihatannya tak ada sama sekali. Walaupun tubuh ini dapat saya gerakkan. Itu semua karena ilmu totok yang mempunyai kekuatan hitam dari Resi Amista. Tenanglah Kak, jika ini memang sudah menjadi kehendak Dewata, kita tidak dapat menolaknya. Apalah artinya nyawa saya, Raden? Saya justru menjadi khawatir dengan nasib yang akan menimpa Raden. Tidak Kak, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku adalah murid dari kakek Kuraya dan juga Jerangkong Hidup. Tak ada satupun persoalan yang dapat membuatku takut. Nah, kita telah sampai. Ya, marilah kita duduk di tebal di taman ini. Tidak kalah bersihnya dari lantai istana Karangsedana. Kami berdua telah siap, Tuan Resi. Lakukanlah apa yang ingin Tuan lakukan. Kenapa kau tanyakan padaku? Kaulah yang kuminta untuk menunjukkan kekuatan yang berada di dalam tubuhmu. Apakah kau tidak gentar? Apakah kau tidak takut jika kekuatan itu justru akan menggilasmu? Oh, tidak. Aku tidak takut. Yang justru kutakutkan adalah jika aku tidak berhasil memiliki kekuatanmu itu. Jika aku tidak berhasil mendapatkan kekuatan yang bersemayam dalam tubuhmu itu, ayolah cepat tunjukkan bentuk kekuatanmu itu. Saatnya telah sesuai dengan yang kau minta, bulan purnama. Tuan Resi, sesungguhnya lah kami tidak pernah tahu menau tentang kekuatan itu. Jika memang kekuatan itu benar ada seperti katamu, ambillah sendiri jika kau memang mampu. Ambillah, kami bersedia memenuhi semua perintahmu. Setan licik, kau benar-benar licik, nona kecil. Kau telah membuat aku kehilangan waktu. Apa sebenarnya tujuanmu? Menunggu satu kesempatan untuk lepas dari tanganmu, seperti halnya beberapa waktu yang lalu. Lalu bagaimana dengan ceritamu tentang kekuatanmu dan hubungannya dengan bulan purnama? Semua itu hanyalah siasatku saja. Bocah busuk, kura-kura kecil tak tahu diri. Tahukah kau apa akibatnya kau mempermainkan Resi Amista? Mati. Kami tidak takut menghadapinya. Kau kira hanya itu bentuk balasan dari aku? Kau kira kematian adalah puncak penderitaan yang dapat kuberikan padamu? Bocah bodoh. Jika demikian, Resi Amista tidak akan mungkin selama-lamanya dapat mencapai cita-cita besarnya. Bukan bocah-bocah bodoh. Kematian bukanlah puncak penderitaan yang akan kau terima. Lakukanlah apa yang hendak kau lakukan pada kami. Aku tidak takut menerima siksaan apapun darimu, Resi Amista. Benarkah itu? Benarkah kau akan sanggup? Benarkah kau akan sanggup jika saat ini aku menyayat-nyayat salah satu di antara kalian? Sementara salah seorang yang menjadi dan mendapat giliran kedua akan menyaksikan aku melepaskan satu persatu anggota tubuh salah seorang di antara kalian. Dan mungkin aku akan meletakkan bagian tubuh yang kulepaskan di pangkuan orang yang menjadi sahabat. Iblis, setan neraka. Kau benar-benar bukan seorang manusia, Resi Amista, jika kau mampu melakukan hal itu. Kita akan segera membuktikannya. Resi Amista yang merasa telah dipermainkan oleh kedua tawanan yang belum lagi sempurna meningkat remaja, melangkah perlahan mendekati Raden Purbaya dan Cempaka yang duduk di hadapannya dengan pandangan yang sangat menyeramkan. Sementara itu di depan pondok Resi Amista, Resi Arumbaka yang baru saja berjaga-jaga mendengar suara ketukan pintu. Siapakah itu yang datang?
Bukankah tidak ada seorang pun yang mengetahui kehadiran Resi Amista dan juga aku? Kibail! Kibail! Buka pintu cepat! Junjunganku Putri Seruni ingin masuk dan bertemu dengan Resi Amista. Kibail! Oh, celaka. Aku harus mengusir mereka sebelum Kakang Amista jadi terganggu dengan keributan ini. Tunggu! Tuan Arumbaka, di manakah Kibail dan Sariman, penjaga pondok ini? Mereka diberikan waktu oleh Resi Amista untuk beristirahat bersama keluarga selama Resi Amista keluar malam ini. Jadi Resi Amista tidak berada di tempat ini? Benar. Biarlah pengawal. Aku tidak memerlukan Resi Amista. Aku ingin bertemu dengan dua orang yang menjadi tawanannya, yang katanya pernah mengenalku. Bukankah kedua adalah Cempaka dan Purbaya? Saya tidak tahu, Tuan Putri. Saya tidak mengerti. Sebaiknya Tuan Putri kembali besok pagi saja. Tuan Putri dapat bertemu langsung dengan Resi Amista. Aku tidak ingin bertemu dengan Resi Amista, tapi dengan kedua anak itu. Kedua anak yang menjadi sahabatku. Aku ingin bertemu dan bertanya apa kesalahannya hingga ia sampai menjadi tawanan dari Resi Amista. Tapi ayahanda Tuan Putri, Baginda Prabu Sora, telah mengerti tentang tawanan itu. Ada apa ini? Kenapa kau jadi menghalangi aku? Junjunganmu sementara Resi Amista sendiri kau katakan tidak ada di dalam pondok ini. Ada apa sebenarnya di dalam sana? Tuan Arumbaka, sebaiknya minggirlah dan izinkan Tuan Putri untuk masuk dan membuktikan sendiri di dalam. Tapi kau benar-benar keterlaluan, hai orang asing. Itu Sancaka. Hei, Sancaka, kemarilah. Oh, Tuan Putri berada di sini. Ada apakah? Apakah yang telah terjadi hingga malam-malam Tuan Putri berada di sini? Aku mendapat berita dari salah seorang pengawal Resi Amista bahwa tawanan yang dibawanya kemari adalah dua orang sahabatku yang pernah kita kenal dahulu. 2 hari yang lalu ia mengabarkan padaku, dan kini aku baru mengingatnya dan mencoba untuk melihatnya. Lalu, apakah yang telah terjadi di tempat ini? Tuan Arumbaka tidak mengizinkan Tuan Putri untuk memasuki pondokan ini dan melihat ke dalam. Hei, benarkah semua itu Resi Arumbaka? Benarkah kau tidak mengizinkan Tuan Putri Seruni yang menjadi pemilik seluruh komplek istana ini serta juga seluruh wilayah Indraprasta ini? Baiklah, aku akan masuk sebentar ke dalam. Kalian tunggulah di sini. Hei, kau berani memerintah seperti itu? Biarkanlah Sancaka. Kita lihat saja. Ayolah masuk, Tuan Resi. Aku akan menunggumu di tempat ini. Maafkan saya. Maafkan saya, Tuan Putri. Saya hanyalah sekedar menjalankan perintah. Maafkan saya. Setan! Rencana apakah yang sedang dilakukannya di dalam? Aku akan melaporkannya semua ini pada ayahku. Jangan pergi, Sancaka. Pengawal, pergilah kau menghadap Paman Suraprabha. Katakan aku memanggilnya kemari. Dan kau boleh menceritakan apa yang terjadi di tempat ini. Baik Tuan Putri. Hamba akan segera kembali. Resi Arumbaka yang tidak mampu menghadapi Putri Seruni segera menemui Resi Amista yang pada saat itu hendak memberikan hajaran dan untuk membuktikan ancamannya. Akan kulihat apakah kalian tidak akan menyembah dan memohon ampun menghadapi siksaanku. Bersiaplah bocah-bocah keras kepala. Apa yang dapat kita lakukan, Kak Cempaka? Kelihatannya tidak ada lagi yang dapat kita lakukan, Raden. Kita tidak dapat memenuhi permintaannya. Andaikan dapat, aku tetap tidak akan mengabulkannya. Bersiaplah untuk menerima hukuman. Tuan Resi! Tuan Resi! Siapa yang menyuruhmu datang kemari, Arumbaka? Ampun Kakang, ampun. Di pintu depan ada Tuan Putri Seruni yang memaksa hendak masuk dan menjumpai kedua bocah itu. Menjumpai bocah-bocah ini?
Dari mana mereka tahu tentang bocah-bocah ini? Saya tidak mengerti, Kakang. Mengapa kau tidak mengatakan bahwa aku tidak ada? Saya sudah menjelaskan itu, Kakang. Tapi mereka berkeras ingin menjumpai anak itu, Kakang. Ayolah kita keluar. Aku akan mengusir mereka. Raden, agaknya Dewata Agung mengirimkan utusannya untuk menyelamatkan kita. Iya, Kak Cempaka. Rupanya pesan yang aku sampaikan 2 hari yang lalu pada pengawal itu sudah menampakkan hasilnya. Putri Seruni datang pada saat yang tepat. Ada apakah Tuan Putri datang mengunjungi pondok saya ini? Pondok ini merupakan salah satu pondok dalam kompleks Istana Agung Indraprasta, dan kedatangannya adalah untuk menjenguk kedua tawananmu. Siapakah kau ini, anak muda? Mengapa kau bersikap demikian sinis kepadaku? Seorang tamu yang diundang secara resmi oleh Baginda Prabu Sora. Aku adalah Sancaka, putra dari salah seorang panglima utama dari Indraprasta, Suraprabha. Ayahmu pun tidak akan bersikap brutal seperti ini di hadapanku. Apa yang sebenarnya tengah kau kerjakan di dalam pondokmu ini, Resi Asing? Mengapa kau menyembunyikan kehadiranmu? Mengapa kau mengelabui kami dengan alasan keluar kota raja? Kau tidak perlu mencampuri urusanku, pemuda usil. Aku akan bertindak tegas pada siapapun juga yang hendak menghalang-halangi kehendak Tuan Putri junjunganku. Biarkan dia mencabut pedangnya, Tuan Putri. Anak muda sombong. Untuk apa kau cabut pedangmu? Masukkan kembali. Ayo, masukkan dan antarkan kembali junjunganmu. Tidak, aku tidak akan kembali sebelum... Tuan Putri adalah seorang yang baik, seorang putri agung yang menjadi teladan seluruh wanita di kerajaan Indraprasta. Karena itu kembalilah pulang dan beristirahatlah, Tuan Putri. Putri Seruni maupun Sancaka tidak dapat lagi menguasai dirinya. Segera saja keduanya berbalik dan meninggalkan pintu pondok Resi Amista. Akan tetapi, belum lagi keduanya jauh berlalu, Resi Amista serta Resi Arumbaka menutup pintu pondoknya. Dari kejauhan terlihat 2 orang yang sedang berjalan cepat mendatangi. Oh, itu adalah ayah dari anak muda itu, Kakang Amista. Cepat sadarkanlah keduanya. Dia akan sadar dengan sendirinya, Adi Arumbaka. Aku tidak akan mengganggunya terlalu jauh. Sancaka, apa yang telah terjadi dengan Tuan Putri? Yang terjadi dengan Tuan Putri? Setan! Apa yang terjadi dengan diriku? Resi Asing tukang tenung itu telah mempengaruhi diriku dengan ilmu hitamnya. Itu dia belum juga masuk dalam pondoknya. Hei, Resi Asing! Pemuja Durga, kubunuh kau! Sancaka, tunggu! Tunggu, Sancaka, tunggu. Sadarlah kau. Apa yang hendak kau berbuat? Minggirlah, Ayahanda. Minggirlah. Biarkan saya memberikan hajaran pada resi tukang tenung itu. Tunggu dan dengar kata-kataku. Biar aku yang akan menyelesaikan persoalan ini, Sancaka. Kau tunggulah di sini. Tuan Putri, harap Tuan Putri sudi untuk menahan diri. Biarlah hamba yang akan menyelesaikan masalah ini. Baiklah, Paman. Ada apakah sebenarnya yang telah terjadi di tempat ini, Tuan Resi? Putramu bersama Putri Seruni hendak memaksakan kehendaknya untuk masuk ke dalam pondokku. Hendak melakukan pemeriksaan. Bohong, Paman. Saya hanya hendak bertemu dengan kedua orang tawanannya yang menurut pengawal pondoknya adalah sahabatku. Tuan Putri, sebaiknya Tuan Putri kembali saja. Jika memang itu tujuan Tuan Putri. Karena sebenarnya lah
Perihal tawanan itu memang sudah diketahui dan seizin ayahanda Tuan Putri. Tapi apakah saya tidak bisa bertemu dengannya? Bertemu dengan kedua tawanannya yang menurut pengawal pondoknya adalah pernah menjadi sahabat saya. Tuan Resi, apakah memang Tuan Putri Seruni tidak dapat bertemu dengan kedua tawanan Tuan itu? Dengan segala senang hati. Saya akan mempersilahkannya untuk bertemu esok pagi. Saat ini saya sedang mempersiapkan sesuatu. Untuk itu, kami mohon agar tidak diganggu. Tuan Putri, hamba kira memang sebaiknya lah besok Tuan Putri bertemu dengan kedua tawanan Resi. Dan kau Sancaka, kembalilah pulang. Ayo, tinggalkan tempat ini. Iya. Kembalilah Sancaka. Aku pun hendak kembali. Kita bertemu kembali besok pagi untuk melihat kedua sahabatku. Mari. Maafkan kedua anak muda tadi, Tuan Resi. Keduanya adalah anak-anak yang tidak dapat menahan diri. Anak-anak yang tidak dapat mengenal mana bukit dan mana gunung. Saya permisi, Tuan Resi. Silakan dan maafkan saya, Ki Sura. Tidak apa-apa, Tuan Resi. Tuan Resi tidak bersalah. Mari. Marilah masuk, Kakang Amista. Jangan hanya melamun di muka pintu. Mari Adi Arumbaka. Kau kuncilah pintu itu dan jaga kembali tempat ini. Aku hendak menemui kembali kedua anak itu. Baik, Kakang. Resi Amista memasuki kembali pondoknya dan kemudian menemui kedua bocah tawanannya yang masih tetap duduk bersila. Perlahan-lahan, Resi asing itu duduk di atas batu hitam di hadapan Raden Purbaya dan Cempaka. Matanya memandang kedua tawanannya dalam-dalam tanpa mengeluarkan satu patah kata pun. Beberapa saat, keheningan berlangsung dan akhirnya... Bagaimana sekarang? Apakah kau masih tetap berkeras mempertahankan pendirianmu yang bodoh? Kau hebat sekali, Tuan Resi. Berhasil mengusir putri dari penguasa Indraprasta ini. Rupanya itulah salah satu tujuanmu. Mengulur waktu dan mencari kesempatan untuk lepas dariku. Kau memperalat pengawal pondokku. Benar. Apapun yang dapat kami lakukan akan kami lakukan untuk menghadapi seorang tukang tenung licik sepertimu. Seorang tukang tenung pengecut. Kau akan menyesal. Kau akan menyesal, bocah besar mulut. Resi Amista yang tak dapat lagi menahan amarahnya melenting ke arah tubuh Raden Purbaya dan kemudian menepuk beberapa kali urat-urat di sekitar pinggang bocah keras kepala itu. Dan beberapa saat kemudian Raden Purbaya meringis menahan sakit yang teramat dahsyat. Bocah kecil itu merasakan tubuhnya bagaikan dijalari oleh ribuan serangga ganas yang menggigit di seluruh bagian tubuhnya. Kak Cempaka, iblis ganas, bunuhlah saja kami. Jangan kau siksa kami seperti itu. Mau apa ku bangkit dari atas rumput itu? Apakah kau mengiri ingin mendapatkan bagian seperti itu? Baiklah, ya. Kalian boleh berguling-guling di rumput itu. Aku akan membebaskan kalian manakala kalian bersiap untuk mengatakan rahasia kekuatan yang terpendam dalam tubuh kalian. Bunuhlah kami. Bunuhlah Resi jahat. Apapun yang akan terjadi, kami tidak akan menyerah. Bunuhlah saja. Kau akan segera terbebas dari siksaan itu jika kau mengatakan rahasia kekuatan itu.
Sementara itu, Ki Suraprabha yang diam-diam memendam rasa penasaran menuju ruang dalam istana Indraprasta dan meminta izin untuk bertemu dengan Baginda Prabu Sora. Ada apakah kau malam-malam datang menghadap Suraprabha? Sesuatu yang aneh, yang sangat mencurigakan telah terjadi di pondok resi asing itu, tuanku. Resi Amistakah maksudmu? Benar, tuanku. Baru saja tuanku Putri datang ke sana, hendak meminta izin masuk menemui 2 orang yang menurut pengawal pondok itu adalah sahabatnya, tuanku. Tapi bukankah Resi Amista saat ini sedang tidak berada di pondoknya? Justru itulah yang menjadi tanda tanya dalam diri hamba, tuanku. Resi Amista saat ini sesungguhnya lah berada dalam istana, dan adiknya Rumbaka diperintahkan menjaga pintu pondok itu. Seakan-akan ada sesuatu yang teramat rahasia yang sedang disembunyikannya. Sesuatu yang disembunyikannya? Ya, mungkin saja. Karena tadi siang dia telah meminta izin dariku untuk meninggalkan kota raja sampai esok pagi. Tapi apakah kira-kira yang disembunyikannya? Kaukah itu Seruni? Mengapa aku mengintip di situ? Ayo, kemarilah. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan kepadamu. Saya hanya sekedar ingin melengkapi keterangan Ki Sura Ayahanda. Resi asing itu tentu sedang menyiapkan sesuatu yang teramat penting hingga ia mengusir saya dan Sancaka putra Paman Sura dengan kekuatan hitamnya. Dan saya yakin semua itu pastilah ada hubungannya dengan kedua tawanannya itu. Kurang ajar resi asing itu. Berani menghina putriku sedemikian rupa. Tapi ya, dia telah bercerita tentang sesuatu yang aneh yang terdapat dalam tubuh kedua tawanannya itu. Ya, baiklah. Aku akan melihat ke sana. Kalian kembalilah. Biar aku yang menyelesaikan persoalan ini. Ki Suraprabha kemudian meninggalkan Prabu Sora. Demikian pula dengan Seruni kembali ke kamarnya. Sedangkan Baginda memasuki kamarnya dan kemudian mengambil sebilah senjata pendek yang ternyata adalah kujang Cakrabuana. Bukan tidak mungkin aku memerlukan pusakaku ini. Cerita Resi Amista tentang kedua bocah itu benar-benar mengusik hatiku kembali. Resi yang teramat sulit untuk kujatuhkan itu berhasil dikalahkan dengan mudah oleh salah seorang bocah itu. Pastilah mereka memiliki suatu pegangan, sebuah senjata pusaka yang sangat sakti. Aku akan melengkapi perbendaharaan pusakaku dengan pusaka yang berada pada bocah itu. Setelah menyelipkan senjata pusaka Cakrabuana di pinggangnya, Prabu Sora segera menuju pondok Resi Amista. Apa kalian tidak juga akan menyerah, bocah? Aku tidak akan menyerah. Tidak ada artinya kau menyiksaku. Bunuhlah saja kami segera. Karena kau tidak akan pernah mendapatkan yang kau inginkan. Hei bocah-bocah, jika tidak mengingat kepentingan Seruni untuk bertemu dengan mereka, sudah kulepas satu persatu anggota tubuh kamu. Aku akan bersabar menunggu di sini hingga kalian mau berdamai dengan aku.
Tidak, aku lebih baik mati. Kita buktikan saja. Apakah kau seorang bocah yang bodoh yang akan membiarkan saja diri kalian tersiksa seperti ini? Tahukah kalian? Kalian akan menjadi lumpuh jika beberapa saat lagi dalam keadaan seperti ini. Sayang sekali jika anak itu sampai menjadi lumpuh, Amista. Tuankukah itu? Benar, ini adalah aku, Amista. Ada apakah tuanku malam-malam datang mengunjungi pondok hamba? Bukankah dahulu kau pernah menceritakan tentang bocah ini? Nah, keributan kecil tadi jadi mengingatkan aku pada ceritamu dahulu. Itukah dua bocah yang kau maksudkan? Benar, tuanku. Merekalah yang hamba maksudkan. Lalu yang kau lakukan? Menyiksanya? Memaksanya untuk menuruti kehendakmu? Bukan itu caranya. Bukan itu caranya, Amista. Setelah membebaskan Raden Purbaya dan Cempaka, Ranghyang Prabu Sora memandang keduanya dalam-dalam, seakan-akan hendak mencoba menilai, mengukur isi kekuatan yang terkandung di dalam tubuh kedua anak yang tengah meningkat remaja. Siapakah kalian sebenarnya? Aku bertanya pada kalian. Tahukah kalian dengan siapa saat ini kalian berhadapan? Tahu, tuanku adalah penguasa Indraprasta ini. Bagus, kau dapat mengenaliku. Lalu mengapa kau bersikap tidak sopan seperti ini? Mengapa kau tidak menghormatiku? Untuk apa kami menghormati manusia-manusia kejam, penguasa, penindas? Orang-orang seperti kalian, siapapun adanya, tidak pantas untuk mendapat penghormatan. Iblis, setan kecil. Siapakah kau yang telah berani menghinaku sedemikian rupa? Siapa mereka, Amista? Mereka adalah orang-orang dari Karangsedana. Bocah laki-laki itu adalah putra mahkota Karangsedana. Dan gadis kecil itu adalah dayangnya. Siapakah nama bocah laki-laki itu? Purbaya, tuanku. Putra Jaya Suntana ataukah Ajikonda? Putra Ajikonda. Benarkah kau telah berhasil mengalahkan Resi Amista, Purbaya? Bagaimana? Satu saat aku pasti akan dapat mengalahkannya. Satu saat Resi asing itu akan menerima balasan dariku. Dia sama sekali tidak pernah menyadarinya, tuanku. Semua yang terjadi menurut penyelidikan hamba adalah di luar kesadaran mereka. Satu keanehan yang pernah hamba saksikan sendiri, ketika hamba mengikatnya di sebuah hutan lebat untuk memaksanya bicara. Belasan ekor harimau besar menjaganya, mengepungnya, seakan-akan hendak melindunginya. Apakah kau pernah mencoba menelusuri tubuh bocah itu dengan kekuatan dalammu? Oh iya, pernah, tuanku. Tapi hamba tidak menemukan suatu keanehan pun. Bagaimana kau melakukannya? Dengan kekuatan tenaga sakti hamba. Hamba menelusuri seluruh bagian tubuhnya, tapi tetap tidak satu sentuhan pun yang hamba rasakan. Biarlah aku akan mencoba melihatnya. Jangan khawatir, kau akan tetap mendapatkan pusaka itu. Aku hanya merasa penasaran dan ingin melihat wujud dari pusaka itu. Nah, menyingkirlah, Amista. Baik, tuanku. Ranghyang Prabu Sora kemudian duduk bersila di hadapan Raden Purbaya dan Cempaka yang duduk tenang tapi dengan pandangan yang menantang. Ranghyang Prabu Sora kemudian memejamkan matanya dan tidak memperdulikan sikap kedua bocah di hadapannya. Sementara itu, malam menjadi semakin larut.
Ranghyang Prabu Sora mengerahkan seluruh kekuatan batinnya untuk mencoba masuk dan menembus ke dalam tubuh kedua bocah di hadapannya. Benar-benar luar biasa Ranghyang Prabu Sora. Kekuatan yang terkandung dalam dirinya sangatlah luar biasa. Jika saja tidak ada Aji Lima Bayang-Bayang yang dilengkapi dengan kekuatan Pancasona, tidak mungkin aku akan mampu menghadapi beliau. Oh, puncak kekuatan batinnya mulai terungkap. Seluruh tubuhnya kelihatan mulai dilapisi oleh cahaya tipis. Ya, aku merasakan getaran itu. Aku merasakan adanya kekuatan lain yang bersemayam di dalam tubuh bocah itu. Oh. Raden Purbaya yang semula memandang Ranghyang Prabu Sora dengan sikap yang menantang, tiba-tiba saja meringis, merasakan adanya satu kekuatan halus yang menyusup masuk ke dalam tubuhnya. Setelah beberapa saat mencoba untuk menguasai dirinya dan tidak juga berhasil, Raden Purbaya kemudian berguling-guling sambil mengerang kesakitan. Raden! 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 Apakah yang telah terjadi dengan dirimu? Raden! Cempaka yang tidak tahan melihat Raden Purbaya menggeliat-geliat bagaikan cacing kepanasan, segera mencoba untuk menolong junjungannya. Akan tetapi, belum lagi ia berhasil mendekati junjungannya, dadanya merasakan satu kekuatan halus yang menyusup masuk dan kemudian seakan-akan meremas-remas seluruh bagian dalam tubuhnya dengan liarnya. Dan gadis ini pun kemudian tak dapat menahan dirinya lagi. Sambil merintih dan mengerang kesakitan, Cempaka berguling-guling dan menggeliat-geliat, menahan sakit yang tidak terperikan sebagaimana junjungannya. Keduanya telah menjadi pingsan, tuanku. Ya. Aku telah berhasil menemukan kekuatan itu di dalam tubuhnya. Aku merasakan sentuhan yang luar biasa. Tapi kekuatan itu sedikit pun belum melakukan perlawanan. Tahu? Tapi baiklah, aku akan mencoba untuk menarik kekuatan yang berada dalam tubuh bocah itu dengan senjata pusakaku. Oh, Sang Dewi Betari Durga sembahanku. Senjata apakah itu? Perbawa yang ditimbulkannya membuat seluruh tubuhku bergetar hebat. Pastilah, itulah senjata pusaka yang menjadi puncak andalan Prabu Sora. Kujang Cakrabuana. Udara di sekelilingku tiba-tiba saja menjadi sedemikian dinginnya. Pastilah semua ini ditimbulkan oleh kekuatan dan perbawa Kujang Cakrabuana. Kemudian perlahan-lahan, Ranghyang Prabu Sora melangkah mendekati tubuh Raden Purbaya dan Cempaka sambil menggenggam erat pusaka Cakrabuana yang memancarkan sinar kebiru-biruan di tangannya. Siapapun dan apapun bentuk yang bersemayam di dalam tubuh bocah-bocah di hadapanku, keluarlah dan tunjukkanlah wujud kalian ke hadapanku demi kekuatan dan kuasa pusaka Kujang Cakrabuana yang berada di tanganku. Kemudian perlahan-lahan, Ranghyang Prabu Sora melangkah mendekati tubuh Raden Purbaya dan Cempaka
sambil menggenggam erat pusaka Cakrabuana yang memancarkan sinar kebiru-biruan di tangannya. Perlahan-lahan, Ranghyang Prabu Sora berjongkok di hadapan tubuh kedua bocah yang sedang tak sadarkan diri itu. Dan kemudian penggerakan pusakanya di atas tubuh Raden Purbaya dan Cempaka seakan-akan mencoba menelusuri dan mencari wujud yang tersembunyi di dalam tubuh kedua bocah itu. Berulang-ulang kujang Cakrabuana digerak-gerakan dan sesekali ditempelkan pada tubuh kedua bocah itu secara bergantian sampai akhirnya kekuatan itu muncul. Sinar kekuning-kuningan muncul dari tubuh kedua bocah itu. Demikian gemilangnya hingga memudarkan cahaya tipis yang menyebabkan Prabu Sora. Demi kuasa pusaka kujang Cakrabuana, keluarlah kalian dan tampakkanlah wujud kalian apapun bentuknya. Keluarlah. Apa yang terjadi? Tiba-tiba saja ada kekuatan yang hendak memaksaku untuk menusukkan keris ini ke dalam tubuh bocah laki-laki ini. Aku tidak sanggup lagi menahannya, Amista. Ranghyang Prabu Sora tak dapat menguasai lagi pusaka kujang Cakrabuana yang tergenggam di tangannya. Pusaka itu memaksanya untuk bergerak menuju dada pemuda yang terbaring di hadapannya. Dan tanpa ada yang dapat mencegahnya lagi, Cakrabuana, kujang sakti yang menjadi pusaka andalan tanah Pasundan, menusuk dalam-dalam di dada Raden Purbaya. Apa yang telah terjadi, tuanku? Mengapa tuanku membunuh bocah laki-laki itu? Aku tidak membunuhnya, Amista. Pusakaku yang memaksanya masuk ke dalam dadanya. Aneh-aneh sekali. Pusakaku menempel erat di tubuh bocah ini. Aku akan menghancurkan dan menyayat-nyayat tubuh bocah ini jika perlu. Aku harus mendapatkan kembali pusakaku itu. Jika memang itu sebuah pusaka yang sakti, saya kira mungkin Wurangkanya dapat membantu tuanku untuk mendapatkannya kembali. Bagaimana, Amista? Apa yang dapat kulakukan untuk mendapatkan kembali pusakaku ini? Cobalah tuanku dekati Wurangkanya pada keris yang tertancap di dada bocah itu. Baiklah, akan kucoba petunjukmu itu. Dengan hati berdebar tegang, Baginda Prabu Sora mendekatkan Wurangka pusaka kujang Cakrabuana pada kujang pusaka yang tertancap erat di dada Raden Purbaya. Malam kian menjadi semakin larut. Suasana di Pondok Resi Amista yang terletak bersebelahan dengan istana Baginda Prabu Sora dicekam oleh puncak ketegangan. Prabu Sora yang sedang berhadapan langsung dengan kekuatan halus. Resi Amista yang menyaksikan tak jauh dari kejauhan tersebut. Resi Arumbaka yang tak dapat menahan rasa ingin tahunya mengintai meninggalkan tugasnya menjaga pintu pondok. Dan sesosok bayangan yang belum berapa lama tiba, semuanya tidak terluput dari cekaman ketegangan yang menyelimuti Pondok Resi Amista. Berhati-hatilah, tuanku. Sinar kekuning-kuningan yang memancar dari tubuh bocah itu merupakan pertanda kekuatan itu tengah hadir. Ya, aku mengerti, Amista. Celaka. Rangka kujang ini memaksa untuk lepas sebagaimana kujang itu. Amista, bantu aku dengan kekuatanmu. Baik, tuanku.
Resi Amista kemudian menempelkan kedua tangannya pada punggung Prabu Sora. Dan dengan kekuatan gabungan, keduanya berusaha untuk mengendalikan kekuatan halus yang lahir dari rangka kujang Cakrabuana. Tubuh Prabu Sora berguncang, terhuyung ke kiri dan ke kanan, seakan-akan tertarik oleh kekuatan yang sangat luar biasa. Sementara Resi Amista yang menempel di belakang Prabu Sora pun tidak terluput dari guncangan serta getaran yang ditimbulkan oleh pusaka itu. Aku tidak kuat lagi. Aku tidak kuat lagi, Amista. Lepas, Amista. Lepas, Amista. Lihat itu, Amista. Rangka kujang itu masuk dan menusuk ke dalam dada bocah wanita itu. Lihatlah itu. Sebagian rangka kujang itu masuk. Sebagaimana kujang itu ke dada bocah itu lagi. Agaknya kekuatan ini bukanlah tandingan kita, tuanku. Lihatlah, sinar kekuningan itu melambangkan keagungan yang tiada tara. Sinar itu keluar dari dalam tubuh kedua bocah. Iya. Dan kujang dan rangka yang tertancap rapi dalam dada kedua bocah itu tidak mengeluarkan setetes darah pun. Agaknya tidak lama lagi dunia kependekaran tanah Pasundan akan lahir sepasang pendekar yang tiada bandingnya. Wah, tidak. Itu tidak boleh terjadi, tuanku. Demi kelanjutan kekuasaan Indraprasta, itu tidak boleh terjadi. Kedua bocah ini harus kita musnahkan, apapun caranya. Iya, kau benar. Kita harus berusaha untuk itu. Dan aku pun harus mendapatkan kembali kujang pusakaku berikut rangkanya untuk tumbal kekuasaan di tanah Pasundan ini. Akan kuhancurkan tubuh bocah ini dengan kekuatan Aji Banyu Cakrabuana yang kumiliki. Bagus, tuanku. Dan bocah wanita itu, biarlah hamba yang menyelesaikannya. Mari, tuanku. Mampus kau bocah iblis. Ya. Iblis, setan neraka. Pukulan kita seakan-akan menembus dan tidak mengenai tubuhnya. Tanah dan bebatuan di bawah tubuhnya lebur berserakan, tapi tubuh bocah itu sedikit pun tidak terganggu. Kekuatan apakah yang sebenarnya sedang kita hadapi, Amista? Saya masih penasaran, tuanku. Biarlah hamba akan mencoba menusuk bagian-bagian tertentu dari tubuhnya dengan kedua jari hamba ini. Baiklah, aku akan mengikuti langkahmu. Ranghyang Prabu Sora bersama dengan Resi Amista yang telah terlibat semakin jauh dengan kekuatan misterius yang terdapat dalam tubuh Raden Purbaya dan Cempaka menjadi semakin penasaran dan tidak ingin lagi berhenti di tengah jalan sebelum tuntas. Sekalipun harus menghancurkan kedua tubuh bocah tersebut, menghancurkan tubuh bocah itu serta kekuatan yang bersemayam dalam tubuh mereka sekaligus mengambil kembali kujang pusaka serta rangkanya. Kekuatan mereka mulai disalurkan ke dalam kedua tangannya, tetapi belum lagi keduanya melakukan serangan kembali. Tiba-tiba mereka merasakan kekuatannya tiba-tiba saja menjadi lenyap. Celaka, kekuatanku tiba-tiba saja hilang, Amista. Hamba pun demikian, tuanku. Tidak ada lagi kekuatan yang tersisa untuk menghancurkan tubuh bocah wanita ini. Ranghyang Prabu Sora dan Resi Amista yang tiba-tiba saja kehilangan kekuatannya jatuh terduduk di rerumputan.
Dan bersamaan dengan itu, tiba-tiba melayang sesosok bayangan menyambar tubuh kedua bocah itu. Kakek tua pengecut. Jangan kau bawa bocah-bocah itu. Tinggalkan kedua bocah-bocah itu. Kakek tua, tinggalkan kedua bocah itu. Pusakaku berada di tubuhnya. Maafkan aku. Aku harus menyelamatkan kedua cucuku dari sifat serakah dan kekejaman kalian. Selamat tinggal. Setan. Siapakah kakek tua itu, Amista? Dia adalah guru kedua bocah itu, Mamang Kuraya. Diakah tokoh Mahasakti pada belasan tahun yang silam? Benar. Tapi kekuatan yang berada dalam tubuh bocah itu, hamba kira bukanlah hasil curahan dan didikan dari kakek itu. Ya, aku mengerti. Setan. Bagaimana aku bisa mendapatkan kembali? Tenanglah tuanku. Pusaka itu bukanlah segala-galanya. Percayalah. Tanpa pusaka itu, tuanku pun akan dapat menguasai Galuh serata tanah Pasundan ini. Iya. Apapun yang terjadi, Pasundan tetap harus berhasil kukuasai. Harus kukuasai. Sementara itu di Istana Galuh, Anting Wulan menjadi gelisah ketika mengetahui rencana sekelompok orang-orang yang ingin membunuh ayahandanya, Raden Kuda Amoksa. Anting Wulan tak tahu harus berbuat bagaimana. Apakah ia harus menceritakan semua peristiwa yang disaksikannya? Akhirnya gadis perkasa murid dari Resi Wanayasa itu menentukan sikapnya. Tidak, aku tidak akan menceritakan semua peristiwa tadi. Biarlah semuanya terjadi sebagaimana yang harus terjadi. Laki-laki berhati binatang itu memang pantas untuk menerima hukuman. Sudah lama sekali aku tidak bertemu dengan Paman Paki. Aku akan mencoba mencarinya dan berbincang-bincang dengannya. Kerumunan apakah itu di sudut sana? Agaknya Raden Sanjaya, putra mahkota kerajaan Galuh. Betapa bijaksana dan baiknya pekerti anak itu. Begitu akrabnya pangeran itu dengan para hambanya. Tidak seperti Raden Karmapala yang tinggi hati. Anting Wulan terus melanjutkan perjalanannya berkeliling istana untuk menemui Panglima Paki. Dengan mengendap-endap, Anting Wulan mendekati ruang pemujaan agung. Telinga yang terlatih dari gadis pendekar itu segera saja mendengar pembicaraan dua orang yang mencurigakannya. Dengan siapakah ibuku di dalam sana? Aneh dan sangat mencurigakan sekali. Aku harus mencari tahu. Aku harus mendengarkan apa yang sebenarnya dikerjakan dengan ibundaku. Aku akan mendengarkan dengan aji 4 arah pembeda gerak dari sudut semak sana. Ya, dari tempat ini. Bagaimana mungkin aku menyelesaikan hal itu sampai? Ya, tapi Kakang, bantulah bagaimanapun caranya. Saya khawatir akan terjadi satu peristiwa yang besar yang merupakan kutuk dari Dewata Agung. Ulan ingin membunuh ayahnya. Ia begitu sakit hati dan mendendam pada Kakang Amoksa ayahnya. Lalu apa yang harus kita perbuat? Rasanya aku tidak mungkin untuk mencampuri urusanmu. Aku tidak ingin peristiwa kotor yang kita lakukan belasan tahun yang lalu terulang kembali.
Tidak, Kakang. Aku juga tidak ingin peristiwa itu terulang kembali. Oh. Tapi aku tidak sanggup untuk menanggung beban penderitaan ini seorang diri. Kepada siapa lagi aku memohon pertolongan untuk menghindarkan pertikaian antara putriku dengan Kakang Amoksa. Aku tidak ingin terjadi sesuatu pun dengan Kakang Amoksa, apalagi dengan putriku. Semua ini adalah salahku, Kakang. Akulah sumber kesalahan ini. Kakang Amoksa tidak mungkin akan menjadi seorang laki-laki yang kejam. Tidak akan menjadi seorang pengkhianat jika tidak karena aku. Karena ia sadar dengan semua hubungan kita. Ya, aku juga turut bersalah. Tidak, Kakang tidak bersalah. Sayalah yang begitu tergila-gila dan menggoda Kakang sana. Maafkan saya, Kakang. Ya. Aku akan mencoba untuk menasihatinya sedapatku. Mudah-mudahan ia akan mau mendengarkan kata-kataku. Sekarang kau kembalilah, Sampit. Aku khawatir akan ada orang yang melihatmu. Ya, baiklah, Kakang. Jadi demikianlah yang terjadi pada belasan tahun yang silam. Jika demikian, ayahandaku tidak bersalah. Semua ini disebabkan oleh ulah dari ibundaku. Ibundakulah yang menyebabkan ayahandaku jadi seperti itu. Ya, ayahku mendendam pada Baginda sana dan berkhianat untuk memberontak. Ayahanda tidak bersalah. Celaka. Kelompok laki-laki itu yang hendak membunuh ayahandaku tentu sedang dalam perjalanan menuju Indraprastha. Aku akan melihat ke sana untuk menolongnya. Anting Wulan yang tidak ingin melibatkan kedua kakangnya dengan diam-diam mengambil kudanya. Dan beberapa saat saja, gadis yang sedang dirundung kekalutan hati memacu kudanya menuju Indraprastha. Bersamaan dengan perginya Anting Wulan dari Indraprastha, dari arah luar kota raja, berderap 2 ekor kuda memasuki kota raja. Berhenti dulu, Sariti. Ada apa, Kek? Sariti, apakah kau tidak melihat? Baru saja seekor kuda yang melesat dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu, ke arah timur sana itu. Hah? Tidak, Kek. Saya tidak melihatnya. Aku sempat melihat kuda itu melesat ke sana. Dan aku yakin penumpangnya adalah Anting Wulan. Karena hanya dialah yang memiliki kuda yang dapat berlari secepat itu. Lalu apa yang akan kakek lakukan? Akan melihat keadaannya, kemudian kita terlibat dengan persoalannya, dan habislah waktu kita untuk memberikan peringatan pada Baginda sana. Ya tentu saja tidak, Sariti. Aku tidak akan usil seperti 3 hari yang lalu, sehingga kita terperangkap dalam kelompok pemberontak itu. Nah, ayolah, kita segera menghadap Baginda sana. Sariti, marilah kita turun. Pintu gerbang sudah di hadapan kita. Hup. Baik, Kek. Hup. Hei, siapakah kalian? Apa maksud kalian berhenti di tempat ini? Kami berdua adalah
dari perguruan tongkat merah. Dan kemari hendak menemui Baginda sana. Menemui Baginda? Ya. Hei, apa keperluanmu? Oh, maaf. Itu tidak dapat kami katakan padamu, Kisana. Berita yang kami bawa ini adalah teramat penting. Sikap kalian berdua sangat mencurigakan sekali. Katakan dahulu keperluanmu. Baru aku akan mempertimbangkan kalian untuk masuk dan menemui Baginda. Penjaga tidak tahu diri. Tahukah kau, berita yang kami bawa sangatlah penting. Menyangkut keselamatan Galuh dan juga seluruh tanah Pasundan. Itu lagi. Kalian semakin mencurigakan. Kalian terlampau hebat untuk mencari-cari alasan. Banur, panggil kawan-kawan yang lain. Kakek, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah saya harus menghajar orang-orang tidak tahu diri ini? Sudah. Janganlah dilayani mereka. Ayo, Cariti, ikuti aku. Hei! Kejar mereka! Pengacau itu memasuki istana. Bunyikan tanda bahaya! Hei! Berhenti kau setan pengacau! Tunggu dulu, Tuan Kakek. Ini aku yang datang. Oh, engkau Ki Pungkur. Iya, benar. Ini aku, Tuan Kakek. Dan itu adalah muridku, Sariti. Bukankah Tuan pernah mengenalnya di pinggiran kota raja beberapa waktu yang lalu? Iya. Tapi apakah ini apa sebenarnya yang telah terjadi? Saya yang bersalah, Tuan Panglima. Saya tidak mengenal tamu Tuan ini. Saya mengira bahwa dia datang hanya untuk mengacau. Tidak, Tuan Pagi. Sayalah yang bersalah. Karena belum lagi urusannya menjadi terang, saya telah mendahului masuk. Jika hendak menghukum dan mencari yang bersalah, saya yang seharusnya menanggung. Ya sudahlah. Lalu apakah sebenarnya keperluan Ki Pungkur kemari? Kelihatan Aki terlalu tergesa-gesa. Hendak bertemu dengan Baginda Prabu sana. Bertemu Baginda? Iya. Pastilah sesuatu yang teramat penting. Hei, kalian semua, kembalilah ke tempat kalian. Dan ingat, bertindaklah bijaksana, tetapi penuh kewaspadaan. Baik, Tuan Panglima. Ayo, semua kembali ke tempat kalian. Ayo kembali. Marilah Ki Pungkur. Saya antarkan Tuan menghadap Baginda Prabu sana. Terima kasih, Tuan Pagi. Setelah menunggu beberapa saat, Ki Parang Pungkur dan Sariti yang ditemani dengan Panglima Pakih bertemu dengan Baginda Prabu sana di Balairung Utama. Terima kasih. Aku senang sekali menerima kehadiranmu, Ki Pungkur. Tapi juga sekaligus kecemasan itu hadir. Entah berita apa yang kau bawa. Tentang karma pala anakku yang telah diculik kembali oleh Jerangkong hidup, atau berita lain? Maafkan tuanku. Berita tentang putra tuanku Raden Karmapala belum hamba dapatkan. Berita yang hamba bawa ini berkenaan dengan Indra Prasta. Indra Prasta? Iya, tuanku. Apa yang terjadi di sana? Apakah saudaraku itu kelihatan akan melakukan gerakan? Sebenarnya lah, tuan. Hamba telah melihat persiapan yang kelihatan memuncak, tuanku. Memuncak? Iya. Maksudmu Indra Prasta akan melakukan gerakan dalam waktu dekat ini? Benar, tuanku. Hamba telah melihat tanda-tanda itu. Itu tidak mungkin, Ki Pungkur. Aku memang mengetahui tentang persiapan-persiapan yang dilakukan oleh mereka.
tetapi persiapan mereka belumlah matang. Abli, tuanku. Aku mempunyai mata-mata di Indraprasta, Ki. Jika sesuatu akan terjadi, pastilah aku sudah mendapat berita darinya. Hampir setiap minggu, dia mengirimkan berita kepadaku. Abang mengetahui tentang persiapan-persiapan yang dilakukan oleh mereka, tetapi persiapan mereka belumlah matang. Abli, tuanku. Aku mempunyai mata-mata di Indraprasta, Ki Pungkur. Jika sesuatu akan terjadi, pastilah aku sudah mendapat berita darinya. Hampir setiap minggu, dia mengirimkan berita kepadaku. Lalu tuanku tidak menerima berita penting darinya akhir-akhir ini? Seharusnya 3 hari yang lalu, aku sudah menerima kembali berita darinya. Tetapi hingga saat ini, belum juga datang berita darinya. Nah, itulah tuanku. Tentulah orang tuanku itu mendapat kesulitan di sana. Sampai sejauh mana persiapan itu, Ki Pungkur? Mereka akan melakukan penyerangan dalam waktu dekat, tuanku. Dan hamba perkirakan itu terjadi tepat pada pesta perkawinan Putri Agung Nimas Kayuwangi, tuanku. Wah, itu lebih tidak mungkin lagi, Ki Pungkur. Bagaimana mungkin aku tidak menerima berita? Tidak. Tidak, mereka akan melakukan penyerangan. Itu tidak mungkin. Aku juga tahu ambisi dari saudaraku Prabu Sora itu, tapi tidak pada saat pesta itu. Tidak. Mereka belum sepenuhnya memiliki kekuatan dan persiapan yang cukup, Ki Pungkur. Dan ketahuilah, Ki, aku juga tidak akan berdiam diri. Jika memang aku telah yakin dengan persiapan mereka, aku akan menggulung mereka. Kekuatanku di Galuh akan sanggup menggulung Indraprasta, sekalipun ia bersekutu dengan 2 atau 3 kerajaan di Pasundan ini. Bukankah begitu, Paman Pakih? Benar, tuanku. Kita memiliki kekuatan yang tidak kurang dari 40.000 prajurit. Nah, dengarlah itu, Ki Pungkur. Tidak akan terjadi sesuatu pun dalam waktu dekat ini. Setelah selesai pesta perkawinan anakku, aku akan mempersiapkan kekuatanku untuk memberikan pelajaran pada saudaraku Prabu Sora. Dan perang itu akan terjadi di Indraprasta, tidak di Galuh ini. Pakih. Ya, tuanku. Kirimkan orangmu ke Indraprasta dan lihat keadaan di sana. Baik, tuanku. Dan perkuat penjagaan di setiap bagian perbatasan kita. Aku tidak ingin terjadi kerusuhan dalam bentuk apapun. Penjagaan sudah hamba siapkan sejak beberapa hari yang lalu. Tuanku tidak perlu khawatir. Bagus. Terima kasih, Pakih. Dan kau, Ki Pungkur. Aku akan mempersiapkan sebuah ruangan khusus untukmu beristirahat. Tinggallah di tempat ini. Aku mengharapkan kau bersama cucumu itu menghadiri perayaan perkawinan anakku itu. Terima kasih, tuanku, atas undangan istimewa ini. Nah, jika demikian, beristirahatlah. Hari telah menjelang malam. Tentu kau sangat lelah setelah melakukan perjalanan panjang dari Indraprasta. Baiklah, tuanku. Hamba permisi untuk beristirahat. Mari, Tuan Pakih. Mari. Saya pun hendak mempersiapkan tambahan penjagaan. Permisi, tuanku. Iya, lanjutkanlah kembali tugasmu, Pakih. Setelah beristirahat beberapa saat, Ki Parang Pungkur bersama dengan muridnya kemudian meninggalkan kamarnya, pergi keluar untuk mencari angin. Dan di gerbang istana, Sariti terlonjak gembira melihat Raden Setakeling dan Raden Saka Palwaguna. Kakek, lihat, itu Kakang Seta dan Kakang Saka. Kakang Seta! Kakang Saka! Salam hormat dari kami, Kek. Iya. Di mana si tua Wanayasa itu? Lusa, pada saat pesta, guru kami akan tiba, Kek. Iya. Kau ada di sini, Kakang? Di mana Kakang Dampu Awu? Hush, masakan Kakang Dampu Awu boleh keluar sembarangan? Lusa adalah hari perkawinannya. Jika memang ingin bertemu, marilah kita masuk ke dalam. Oh iya, mengapa Kakang tidak bersama-sama dengan Anting Wulan? Mengapa dia pergi seorang diri? Kau tahu di mana dia berada sekarang? Kami sedang mencari-carinya sejak tadi. Entahlah, Kakang. Saya tidak tahu kemana dia pergi.
kakek sempat melihatnya berkuda dengan sangat cepat meninggalkan kota raja ke arah timur. Bukankah begitu, Kek? Oh, iya, aku sempat melihat. Ia menunggang kuda yang sangat cepat, yang mungkin tidak akan terkejar oleh ilmu lari cepatku. Kemanakah kira-kira dia pergi, Kakang? Apakah ada hubungannya dengan kelompok orang yang kita temui di pinggiran kota raja? Bukankah dia sudah mengambil keputusan untuk membiarkannya? Ada apa, Kakang? Apa yang telah terjadi dengan Anting Wulan? Hanya sedikit kesalahpahaman dengan ibunya. Ibunya? Iya. Apakah Anting Wulan memiliki orang tua? Iya. Dia telah menemukan orang tuanya di Istana Galuh, istri salah seorang pembesar Galuh. Siapakah ayahnya, Kakang? Seorang panglima kah? Atau pati utama? Atau seorang bangsawan? Seorang bangsawan. Tapi ayahnya saat ini sudah tak ada lagi. Oh, meninggal? Ya, Adesariti. Kakek, bolehkah saya bermain bersama dengan Kakang Saka dan Kakang Seta? Tentu saja boleh. Tapi janganlah pergi terlampau jauh, ya. Dan kau boleh juga menceritakan perihal kedatangan kita pada mereka. Ada apa, Adesariti? Kakek Pungkur? Kau tanyakanlah sendiri pada Sariti. Aku hendak menemui orangku, pimpinan cabang tongkat merah di kota raja ini. Nah, aku pergi dulu. Di mana kita akan bercerita, Kakang? Bersama dengan Adi Dampu Awuk. Bukankah kau ingin bertemu dengannya? Dan juga Putri Nimas Kayuwangi. Jangan, Kakang. Sebaiknya nanti saja kita menemui Kakang Dampu setelah aku menceritakan sesuatu hal yang sangat penting. Masalah apa ini? Apakah menyangkut Adi Dampu Awuk? Tidak secara langsung. Tapi memang sebaiknya lah Kakang Dampu Awuk tidak mendengar. Ayo, Kakang, kita ke sudut taman kecil di sana itu. Baiklah. Iya, baik. Sariti menceritakan semua yang diketahuinya tentang persiapan Indraprasta dan juga pengalaman lainnya yang menyangkut persiapan penyerangan itu. Dan tidak ketinggalan sikap serta tanggapan dari Prabu Sana yang meragukan berita yang dibawanya. Ki Pandu Panjana, Ki Prabangkara sudah menjadi satu dengan Indraprasta. Kekuatannya menjadi semakin besar, Kakang. Bukan hanya itu, Kakang. Bukan hanya golongan hitam yang dikumpulkan oleh Prabu Sora, tapi lebih dari 3 kerajaan di tanah Pasundan ini telah bersekutu dengannya. Di antaranya Kawali, Banten, serta Kencana Wungu telah bersekutu dengannya. Apakah Baginda telah mengetahui semua itu? Kakek khawatir jika sampai Indraprasta mengundurkan waktu serangan itu, sementara Prabu Sana telah mempersiapkan diri sepenuhnya, atau setidak-tidaknya membatalkan perkawinan putrinya untuk sementara. Jika sampai terjadi hal demikian, tentulah kakek yang akan menjadi sasarannya, karena telah membuat kericuan. Iya, memang serba salah sekali keadaan kakekmu itu, Sari. Tapi sudahlah, kita akan mencoba mencari jalan lain. Aku akan mencoba menemui Panglima Paki. Kukira aku dapat mencoba menjelaskan semua kemungkinan-kemungkinan yang akan menimpa Galuh jika sampai terlalu lengah. Betul, Kakang. Tetapi sayang sekali, Anting Wulan tidak berada di sini. Jika ia ada, tentu akan banyak membantu. Mengingat hubungannya yang sudah sangat baik dengan orang itu. Ya, tapi kita akan mencobanya. Mari. Yup. Sementara itu, Anting Wulan memacu kudanya tanpa henti menuju Indraprasta. Gadis manis murid dari Resi Wanayasa yang sempat menerima petunjuk dari penguasa Laut Selatan diguncang oleh perasaan bersalah telah memusuhi ayahnya tanpa mempelajari lagi sebab musababnya. Aku pasti mereka belum tiba di sana.
aku akan membasmi manusia-manusia kejam yang sanggup membunuh tanpa persoalan dan sebab apapun. Yang sanggup membunuh hanya karena uang semata. Pasukan kita bergerak dari 3 arah menuju ke selatan, Tuan. Kita akan bergerak bersama beberapa saat lagi, setelah Tuanku memerintahkannya. Di mana kau letakkan inti kekuatan kita? Oh, tidak, Tuan. Hamba tidak memecah pasukan seperti itu. 3 kekuatan yang terpecah adalah merupakan kekuatan inti. Jumlah pasukan di setiap arah masing-masing 7.000 pasukan. Aku percayakan semuanya kepadamu, Rangga. Aku yakin siasatmu akan berhasil. Ya, sebaiknya kita berangkat sekarang saja, Tuan. Agar kita dapat bertemu dengan pasukan-pasukan sekutu kita tepat pada waktunya di sebelah selatan kaki Gunung Sawal. Baiklah, kita berangkat. Baik, Tuan. Pasukan, lepaskan para api dan kemudian rentak. Agaknya Indraprasta hendak menyerang Galuh. Oh, celaka. Apakah Baginda Sana mengetahuinya? Oh, tidak. Aku yakin Baginda Prabu Sana belum mengetahuinya. Siang tadi tidak ada satu persiapan pun yang dilakukan di Galuh. Oh, bahaya. Benar-benar berbahaya. Oh, aku harus memberitahukan Baginda Sana. Harus. Benarkah aku harus memberitahukan Prabu Sana? Kenapa harus memberitahukannya? Oh, bersalahkah Prabu Sora? Jika aku tidak mengabarkan kalau akan hancur dilindas oleh serangan besar-besaran yang tidak diduga, kalau akan menjadi rata dibuat oleh Indra,
malapetaka yang telah ditimbulkan oleh manusia-manusia yang puas dan haus darah. Manusia-manusia yang telah kehilangan akal dan budi akibat perang yang teramat mengerikan. Jika aku melaporkan pada Prabu Sana, bukan tidak mungkin Indraprasta yang akan dapat dihancurkan dan Ayahanda Rangga yang belum kurasakan kasih sayangnya. Ayahanda Rangga yang selama ini kujadikan lawan tidak akan dapat kutemui lagi untuk selama-lamanya. Buatlah aku penguasa sumber air suci Semarang. Tolonglah, tunjukkan padaku jalan yang sebaiknya kutempuh. Apapun yang akan terjadi, kelicikan Prabu Sora akan kucegah. Aku harus memberitahukan Galuh tentang serangan licik ini. Marilah Tunggul, kita tinggalkan tempat ini segera. Belum lagi Anting Wulan menghela kudanya. Matanya yang tajam melihat beberapa orang yang berkelebat tidak jauh di sampingnya, mengendap-endap dengan sikap yang sangat mencurigakan sekali. Siapakah mereka? Sikap dan caranya mendekati kelompok pasukan yang sedang bergerak itu sangat mencurigakan sekali. Celaka. Aku sampai melupakan mereka. Bukankah mereka adalah orang-orang yang hendak membunuh ayahandaku? Iya, aku dapat melihat wajahnya di antara keremangan cahaya bulan. Apa yang harus aku lakukan? Aku akan menyingkirkan ketiga orang itu dulu. Kukira waktuku masih cukup panjang. Pasukan ini akan tiba di Galuh besok lusa. Ya, tepat pada saat pesta itu berlangsung. Setan, benar-benar licik Prabu Sora. Aku akan mengalihkan pandangan mereka. Di sana bertiga, apakah yang sedang kalian cari? Siapakah kau? Untuk apa kau mengusir kerjaku? Kerja? Apa yang kau kerjakan di tempat ini? Mencari mangsa dengan imbalan uang? Membunuh orang yang tidak mempunyai satu persoalan pun denganmu? Oh, siapakah kau ini, wanita usil? Oh, iya. Agaknya kau adalah orang yang pernah mengintai kami. Iya, karena kau sudah mengetahui maksud dan tujuan kami ini. Karena itu, tiada ampun lagi bagimu. Kau harus kubuat mampus. Yo! Ayo, kejarlah aku jika kau memang mampu. Heya! 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 Ayo! Kejar adik-adikku! Yo! Kira sudah cukup jauh kita berlari. Mampus kau wanita usil! Yo! Jangan lari kau wanita usil! Siapa yang lari orang tua? Aku tidak takut dan gentar melawanmu. Ayolah, kau seranglah aku kembali. Nona, siapakah kau ini sebenarnya? Huh? Mengapa tiba-tiba saja kau mencari perkara dengan kami? Kepandaianmu cukup tinggi. Kau mempunyai masa depan yang baik, Nona. Hei, apa pedulimu dengan masa depanku? Dengarlah orang tua. Jika kau mau mengetahui siapakah diriku sebenarnya, dengarlah. Pasang telingamu baik-baik. Aku adalah Anting Wulan, putri dari orang yang hendak kau bunuh. Hah? Jadi kau adalah putri dari Raden Kudamoksa. Bagus. Aku akan membunuhmu dan meminta tambah
imbalan dari Ki Hanu. Bagus. Cobalah kau lakukan itu, orang tua. Adik-adikku, cepat kau selesaikan gadis bau kencur yang tidak tahu diri ini. Yang tidak tahu dengan siapa dia berhadapan. Baik, Kakang. Kami akan mencoba perintah. Jangan berpikir macam-macam. Selesaikan saja gadis itu. Kita masih mempunyai pekerjaan lain yang lebih berat. Baik, Kakang. Hei, Pakuraga. Kenapa kau tidak sekaligus saja maju? Agar pekerjaanku menjadi cepat selesai. Setan, gadis sombong. Rasakan ini. Dia. Aku harus segera tinggalkan tempat ini. Mau dari kemana kau, orang tua? Anting Wulan terus menembus semak belukar di mana Ki Pakuraga bersembunyi. Telinga tajam dari gadis pendekar yang telah memiliki kepandaian yang sulit untuk ditandingi berhasil menangkap dari laki-laki buruannya. Tetapi belum lagi Anting Wulan berhasil menangkapnya. Bukanlah ini gadis usilan. Ya! Ya! Aku melihat seakan-akan ledakan itu mengeluarkan api. Asap tebal yang ditimbulkan oleh senjata Ki Pakuraga benar-benar menghalangi pandangan mataku. Di manakah orang tua itu? Asap tebal ini sudah mulai menipis. Aku tidak melihat orang tua itu di sekitar tempat ini. Pastilah orang itu sudah melarikan diri. Aku tidak akan mungkin dapat menemukannya lagi. Gelapnya malam pasti akan membungkus buruanku itu. Apa yang kini yang harus kulakukan? Kukira sebaiknya kutinggalkan saja Ki Pakuraga. Dengan kepandaiannya seperti itu, tidak mungkin ia akan dapat mengalahkan ayahku. Sementara itu, tidak sedikit tokoh-tokoh sakti di seputar ayahku. Prabu Sora, Resi Amista, Ki Suraprabha. Mereka pasti tidak akan berdiam diri dan membiarkan kawannya mendapat celaka. Dan aku akan mengabarkan penyerangan ini pada Baginda Sana. Hiya, hiya, hiya. Benar-benar luar biasa sekali gadis itu. Tapi sayang sekali. Tugasku kali ini adalah membunuh Raden Kuda Amoksa. Jadi terpaksa ayahandanya dulu yang akan kubinasakan. Baru kemudian gadis itu kuselesaikan. Aku harus menyusul kembali rombongan pasukan ini. Dengan hati-hati, Ki Pakuraga mengendap-endap di samping rombongan pasukan Indraprasta. Setelah beberapa saat, Ki Pakuraga berhasil mengejar ke depan. Itu dia pasukannya. Ekor pasukannya sudah dapat kukejar. Aku harus menyusul hingga ke muka pasukan ini. Aku tidak boleh membuang banyak waktu lagi. Raden Rangga atau Raden Kuda Amoksa harus segera aku selesaikan.
kita akan melanjutkan perjalanan ini besok pagi-pagi sekali. Bagus. Beristirahatlah kalian. Dengan demikian pekerjaanku akan menjadi semakin mudah untuk diselesaikan. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan dikerjakan oleh Ki Pakuraga? Apakah ia akan sanggup melaksanakan tugasnya untuk membunuh Raden Kuda Amoksa? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-10